Halo semuanya, pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa memberikan kuis di Microsoft Teams. Oke, mari kita sama-sama lihat. Jadi pertama kita masuk ke kelas yang kita ampu. Kemudian kita beri assignment. Nah, kalau assignmentnya berupa soal essay, ini bisa diberikan seperti sebagaimana kita memberikan soal PR yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Pada video kita kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada kuis yang berbentuk isian singkat atau benar salah atau pilihan ganda. Ya. Oke, kita create kuis. Kita buat kuis yang baru. Maka kita akan diarahkan ke Microsoft Form. Nah, ini mirip-mirip dengan Google Form. Jadi kalau Anda sudah terbiasa untuk membuat Google Form, ini kurang lebih serupa. Ya. Quiz. Oke. Nah, ini ada beberapa opsi kita bisa membuat quiz yang berbentuk pilihan ganda atau teks isian singkat. Kemudian ada juga form yang bisa kita buat untuk misalkan agar mahasiswa memberikan rating terhadap sesuatu, katakanlah rating terhadap cara kita menyampaikan materi di kelas atau hal yang lain. Nah, sebetulnya bisa juga Microsoft Form ini menerima jawaban dari soal essay ini dengan cara membuat soal yang jawabannya di upload berbentuk file upload. Ya, tapi kalau misalkan kebetulan kuisnya hanya satu jenis saja, maksudnya hanya essay saja, saya lebih menyarankan untuk menggunakan feature assignment. Tapi kalau misalkan campuran, ada pilihan gandanya, misalkan ada isian singkatnya, ada essay-nya, mungkin Microsoft Form lebih baik. Oke, katakanlah kita akan membuat soal pilihan ganda. Ya. Nah, untuk menuliskan soalnya, karena saya sebagian besar soalnya memerlukan notasi matematika, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan mengupload soal tersebut ya, dalam bentuk gambar. Jadi pada intinya ya buat gambar, kemudian Anda save sebagai, atau buat soal katakanlah di latex, save sebagai gambar, kemudian Anda upload ke sini ya. Misalkan ini soal yang dibuat di PowerPoint ya. Dan ini menggunakan sintaks latex dengan menggunakan iguana text. Mungkin terkait dengan iguana text kita bisa bahas pada video yang lain, yang pada intinya sebetulnya kita bisa menggunakan apa saja, katakanlah dengan menginsert simbol matematika yang natif di PowerPoint itu juga bisa. Dan ini kita buat di sini. Oke. Setelah dibuat, kita bisa men-save semua slide ini sebagai gambar. Oke. Nah, kita akan mengupload soalnya sebagai gambar. Insert media, kemudian image, kita upload yang ini, upload soal yang ini misalkan. Kita tunggu sebentar, PNG ukurannya agak lumayan. Nah, ini kita lihat bahwa ini tampilannya kecil seperti ini. Jadi nanti kalau mahasiswa melihatnya juga akan seperti ini juga ya. Nah, maka untuk memperbesarnya kita edit, kemudian kita pilih ini ada
Ini ada small, ada large. Kita pilih large. Maka dia akan diperbesar. Ya. Kebetulan soal inilah cuma soal benar salah. Jadi saya akan tulis misalkan opsi pertamanya benar, opsi keduanya salah. Oke. Nah, nanti kita edit lagi. Saya mewajibkan mahasiswa untuk menjawab soal ini, required. Kemudian ini multiple answer itu maksudnya kalau kita punya beberapa pilihan, katakanlah A, B, C, D, E gitu misalkan, jawabannya boleh banyak, boleh A dan B misalkan, atau A dan D seperti itu ya. Tapi ini hanya memilih satu aja di antara benar atau salah. Ya. Ini kita pilih yang mana yang merupakan jawaban yang benar. Ini matriks echelon baris kah? Benar. Ya, ini kita pilih sebagai jawabannya, correct answer. Kemudian kita assign berapa nilai yang akan kita berikan ketika mahasiswa menjawab soal ini dengan benar. Katakanlah 2 poin. Ya. Oke, ini bentuk soal pilihan ganda ya. Nah, misalkan kita bisa juga mencoba untuk soal yang diupload misalkan ya. Oke. Kita buat pertanyaannya masih bisa dalam bentuk gambar ataupun hal yang lainnya. Kita edit, kemudian kita perbesar. Kemudian misalkan jelaskan mengapa demikian. Jelaskan jawaban Anda dengan mengupload file jawaban. Misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kita beri limit berapa buah file yang bisa diupload dan kita atur satu buah file itu ukuran maksimalnya berapa. Dan kita kasih poin juga, misalkan ini kasih poin. Nah. Oke, seperti itu. Nah, misalkan ini sudah kita buat, ya. Kita kembali lagi ke Microsoft Teams, kemudian kita create quiz tadi ya. Maka tadi yang barusan kita lakukan akan muncul di sini. Ya, kita pilih yang barusan file Microsoft Form bernama quiz. Next. Nah, kemudian kita bisa berikan instruksinya, entah apa misalkan Anda punya waktu 5 menit, 10 menit lah, untuk mengerjakannya. Nah, ini kita bisa atur kapan si quiz ini due date-nya ya. Biasanya kan quiz diberikan di jam kuliah ya. Jadi kita tinggal atur saja jam berapa paling lambat dia bisa mengirimkan jawabannya. Nah, ini sistemnya si Microsoft Teams ini secara default dia menerima quiz yang terlambat. Nanti akan ada keterangannya. Misalkan si A mensubmitnya terlambat 2 menit, terlambat 5 menit. Dan itu terserah kebijakan bagaimana mau dinolkan lah katakanlah yang terlambatnya terlalu lama atau dikurangi nilainya. Silakan. Ya. Setelah itu tinggal di assign. Nah, nanti maka mahasiswa akan melihat si quiz ini. Jadi yang mahasiswa lihat kurang lebih seperti ini. Ini ada student view. Ini ya. Kita coba klik ya, seperti apa. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Ya, ini di sini mahasiswa bisa milih benar atau salah. Kemudian untuk soal yang kedua, mereka diharapkan untuk mengupload file. Ya. Oke, mungkin begitu saja tutorial
singkat tentang bagaimana memberikan kuis kepada mahasiswa di Microsoft. Terima kasih atas perhatian.